Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan aku Ferdi Ahmad Insofa di Kerjain Geografi. Kali ini aku akan membagikan materi geografi tentang geografi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Di video kali ini kita akan belajar apa itu lingkungan dan ekosistem. Penasaran? Langsung saja kita mulai. Yang pertama yang akan kita bahas adalah definisi dari lingkungan. Lingkungan adalah jumlah total dari semua elemen hidup dan tidak hidup, serta pengaruhnya terhadap manusia. Lingkungan terbagi menjadi dua. Ada lingkungan biotik yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, serta lingkungan abiotik yang terdiri dari air, udara, tanah, dan benda tak hidup lainnya. Yang berikutnya yang akan kita bahas adalah definisi dari ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang merupakan komponen biotik dengan lainnya atau makhluk hidup dan dengan lingkungannya abiotik yang membentuk sebuah sistem. Jadi, hubungan timbal balik baik antara makhluk hidup dengan makhluk hidup atau makhluk hidup dengan makhluk tak hidup yang membentuk sebuah sistem disebut sebagai ekosistem. Ilmu yang mempelajari tentang ekosistem disebut ekologi. Dalam ekologi, terdapat sebuah hierarki yang biasa disebut ecological hierarchy atau tingkatan kehidupan. Seperti gambar yang ada di layar, dimulai dari individu, kemudian populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Bagaimana penjelasan dari masing-masing? Mari kita lihat berikutnya. Ecological hierarchy. Yang pertama kita mulai dari individu. Individu merupakan makhluk hidup tunggal. Contohnya kita sebagai manusia tunggal, kemudian ada anjing, kuda, kemudian padi, terus jagung, bunga mawar, itu termasuk individu. Tingkatan lebih lanjut dari individu adalah populasi, yang merupakan kumpulan dari individu suatu spesies yang berinteraksi pada habitat yang sama. Contohnya, populasi kambing gunung di hutan konifer. Maka di hutan konifer tersebut terdapat populasi hanya kambing gunung saja, yang satu spesies pada habitat yang sama. Berikutnya ada komunitas, yang merupakan kumpulan dari populasi suatu spesies yang mendiami suatu area yang sama dalam satu waktu. Contohnya komunitas burung di puncak Alpen. Burungnya ini masih umum, jadi bisa burung merpati, burung elang, burung raja wali, dan burung-burung lainnya. Komponen atau ekologi yang lebih kompleks lagi adalah ekosistem, yang merupakan hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik yang membentuk sebuah sistem. Kumpulan dari ekosistem merupakan bioma, yaitu suatu area geografis yang luas yang terdiri dari sekelompok ekosistem yang memiliki kesamaan karakteristik lingkungan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Bioma ini ada banyak sekali jenis, seperti bioma hutan hujan tropis, bioma gurun, sabana, stepa, tundra, dan lain-lain. Dan komponen yang paling lengkap yang ada di ecological hierarchy adalah biosfer. Biosfer merupakan lapisan tempat tinggal makhluk hidup, yang juga sistem ekologi global yang mengintegrasikan semua komponen termasuk interaksi dengan unsur litosfer, atmosfer, biosfer, dan juga hidrosfer. Nah, sekarang teman-teman sudah paham kan apa itu ecological hierarchy? Dimulai dari individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Kemudian, ekosistem memiliki beberapa komponen penyusun, di antaranya komponen biotik. Komponen biotik merupakan komponen dalam ekosistem yang berupa makhluk hidup.
Komponen tersebut seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Yang kedua adalah komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan kondisi fisik dan kimia yang memiliki sifat tidak hidup di sekitar organisme. Bisa tanah, air, udara, dan lain-lain. Faktor fisik dan faktor kimia yang mempengaruhi komponen abiotik seperti cahaya, suhu, air, udara, topografi, dan juga tanah. Gimana? Teman-teman sudah paham kan sekarang apa itu lingkungan, ekosistem, ekologi hierarki, dan komponen penyusun ekosistem? Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.